pastor katanya itu penyelenggaraan ilahi. Saya melihat juga bahwa penyelenggaraan ilahi itu kan tidak terjadi seperti pastor bilang pada saat itu ya. Jadi itu semacam suatu proses. Jadi itu semacam suatu refleksi, boleh dikatakan refleksi pengalaman Yusuf. Mungkin Yusuf pada saat itu juga tidak mengetahui bahwa itu sesuatu penyelenggaraan ilahi, tapi kemudian ya dia baru merefleksikan bahwa oh ini ternyata Tuhan campur tangan. Jadi itu penyelenggaraan ilahi. Ya. Pasti saat mengalami penderitaan itu belum sampai pada pemikiran itu. Tetapi setelah mungkin ya dia kan bisa merefleksikan berdasarkan peristiwa hidupnya, apalagi mungkin mencocokkan dengan mimpi-mimpinya itu, akhirnya sampailah pada kesimpulan itu. Tapi itu saya yakin membutuhkan kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Kalau orang itu tidak ditempa spiritnya, tidak diolah spiritnya, kebijaksanaannya, mungkin juga tidak akan sampai ke situ. Hanya karena dia memperolehkan hikmat. Jadi bukan hanya sekedar penafsir mimpi. Pasti di situ juga terkandung hikmat Allah sendiri untuk menangkap makna dari setiap peristiwa itu. Sehingga sampai kesimpulan pada ayat 78. Sama dengan kita ini kan kadang-kadang juga kalau nggak biasa dengan merasakan bagaimana membaca bahwa Allah itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita itu sekian waktu baik, ketika menghadapi kesulitan ya akan gampang mencapai kesimpulan yang mungkin kurang pas. Tapi ketika kita sudah memahami bahwa oh Allah itu sekian waktu telah memperlakukan aku seperti ini, maka ketika saya mendapatkan kesulitan, saya yakin suatu saat akan menemukan maknanya. Sampai di situ. Tapi kalau kita nggak berefleksi ya, menurut saya sih inilah gunanya misalnya kita doa malam itu ya, ada penelitian batin. Meskipun itu hanya sebentar, tetapi disitulah saat kita bisa benar-benar merefleksikan apa sih Tuhan itu karyanya hari ini di dalam diriku. Dan di situ lalu kita bisa membaca peristiwa-peristiwa. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak membandingkan itu dengan peristiwa Yesus. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan peristiwa Yesus, kita akan menemukan beberapa hal di situ. Yusuf dikasih bapak Yakub, ayahnya. Itu sangat dicintai. Yesus putra terkasih bapak. Kalau kita lihat di dalam Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes, kan selalu di situ dikatakan inilah anakku yang kukasihi. Jelas. Dimasukkan sumur, dijual. Lalu kemudian Yesus juga dijual oleh muridnya, Yudas Iskariot. Menderita di tanah asing, menderita wafat disalib, lalu kemudian diangkat menjadi raja muda, dibangkitkan dan dimuliakan. Nah itu di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 kita temukan himnanya di sana. Lalu menyelamatkan keluarga Yakub, sebenarnya bukan hanya keluarga Yakub, tapi termasuk Israel, Mesir. Lalu kemudian kalau Yesus menyelamatkan umat manusia, sehingga dari peristiwa Yusuf itu kita juga bisa melihat simbolisnya kepada Yesus. Ada sesuatu yang sama, memiliki kesamaan. Kemarin dulu kita sudah membandingkan antara Yesus dengan Iskak, peristiwa Iskak.
Nah, ini yang kita baca dari kitab Kejadian. Apakah masih ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Gimana? Yusuf itu pribadi yang mengganti. Ketika dia dikatakan sebagai penafsir mimpi yang hebat, dia tidak mengatakan iya, tapi dia mengatakan itu semua tentang Allah. Tapi apa pengaruhnya bagi Firaun itu? Firaun itu menyadari bahwa Yusuf itu sangat luar biasa, sebenarnya mendapatkan cerita dari orang yang diselamatkan ketika di penjara itu kan Yusuf bersama dengan dua orang yang di penjara. Ya, itu yang satu diceritakan kamu akan mati, yang satu akan memilih. Dan berkat cerita itu akhirnya Yusuf bisa sampai ke istana karena mendapatkan cerita dari orang yang ditolong itu ditafsirkan itu. Nah, apa pengaruhnya? Jadi saya kira sangat jelas karena dengan adanya mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf itu, mereka pemerintahan Firaun pada waktu itu lalu bisa mempersiapkan selama 7 tahun itu, 7 tahun pada saat masa subur dan masa istilahnya makmur untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Sehingga dari situ tadi disinggung itu ada kecakapan administratifnya juga. Bagaimana merencanakan supaya 7 tahun kemudian tidak kelaparan. Nah ini kan sangat berbeda sebenarnya dengan kita ini loh. Kalau kita ini kan kadang-kadang kan analisa antisipasi itu kurang. Saya lihat kalau petani-petani itu ya, kayak di kampung, ya sama lah mungkin dengan orang-orang yang punya kopi itu. Kalau pas musim kopi, banjir, dijual, lalu beli ini, beli itu, beli pasar, beli kulkas, banyak untuk tempat baju. Saya kan gitu, beli mobil ini, tapi tidak menyimpan, tidak mengadakan perencanaan. Padahal saya kira kalau dia mempelajari musim, misalnya 5 tahunan itu akan ada musim seperti ini. 5 tahun itu akan ada angin besar yang menyebabkan mungkin banyak datangnya insekta macam-macam. Nah itu kan nggak sampai ke situ. Sehingga ketika 5 tahun itu saya berhasil begini, nah saya harus mengisi lumbung pasir saya supaya 5 tahun kemudian tidak terjadi kelaparan. Nah bangsa kita itu menurut saya di bagian ini masih kurang. Kalau pas punya pokoknya dibelanjain apa saja, tapi besok nggak punya, iya kan?